Al-muwahhidu, orang yang mengesahkan Tuhan, orang yang bertuhan, yang Maha Esa, inda quwwati tauhidihi, ketika tauhidnya itu sudah kokoh dalam dirinya, sudah kokoh, sudah kuat, sudah permanen, la yabqa lahu abun wala ummun wala ahlun wala sadiqun wala aduun wala malun wala jahun wala sukun illa syai'un fil jumlati. Tidak akan lagi tinggal menginap di dalam hatinya, tidak bapak, tidak ibu, tidak anak, tidak sahabat, tidak musuh, tidak uang, tidak jabatan, tidak tempat tinggal, tidak ada apapun yang menginap di dalam hatinya. Semuanya hanya numpang lewat aja kok. Ya, tidak akan menjadi andalan, kepercayaan untuk meminta bantuan, tidak ada yang diandalkan dalam hatinya. Iya, kecuali hanya satu saja. Iya. Ya, itu hanya Tuhannya saja. Itu namanya muwahhidun, mengesahkan Tuhan itu artinya hanya Tuhanmu saja yang tinggal menginap di hatimu. Semuanya lewat semuanya itu. Itu namanya tauhid, seperti itu. La yabqa lahu siwa ta'alluq bi babil haqqi azza wa jalla wa minanihi. Jadi dia hanya satu tempat dia bergantung, yaitu hanya mengharapkan pintu Allah saja dan hanya mengharapkan pemberian dari Allah saja, tidak pernah mengharapkan pemberian dari siapapun. Sebetulnya ini bukan satu hal yang baru, bahwa kontrak monoloyalitas itu selalu kita kumandangkan. Satu hari 17 kali kita itu menandatangani kontrak monoloyalitas, bahwa aku hanya bekerja untukmu dan aku hanya minta kepadamu segala macam pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebetulnya mah, kenapa 17 kali aja dihitung? Subuh berapa kali? Zuhur, asar, maghrib, isya, 17 kan? Nyangkul nggak 17 kali itu? Enggak kan? Ya, ya karena selama ini kita tidak menghayatinya. Bukan hal yang baru. Di dalam sholat itu semuanya sebetulnya dasar-dasar ketauhidan tuh ada semuanya. Tapi kan tidak menghayati sholat itu. Ya kenapa kita tidak menghayatinya? Karena selama ini kita kan belum pernah mencintai sholat. Kita hanya menyadari sebagai kewajiban. Selagi tugas yang kau lakukan kamu lihat sebagai kewajiban, kamu tidak akan ada semangat yang mendorong untuk melakukannya. Semuanya dilakukan secara terpaksa. Betul enggak? Pekerjaan apapun, kalau tidak didasari rasa cinta kepada pekerjaan itu, pasti pekerjaanmu tidak akan berkualitas. Kenapa? Dilakukan dengan terpaksa. Untuk ambil air wudhu saja, jalannya peleot. Betul enggak? Untuk bangun saja itu lama banget tuh. Iya, ngulet dingin, apa ngulet itu bahasa Indonesia nih kok? Menggeliat dulu kan, kiri dulu. Ya, masih tawar menawar. Jadi artinya bahwa nanti pada akhirnya ketika kita masih bergantung kepada siapapun dan kewajiban-kewajiban yang kita lakukan hanya sebagai suatu kewajiban, perintah Tuhan adilnya sebagai suatu kewajiban, tidak didasari rasa cinta mengerjakan pekerjaan itu, stres kok. Lebih dari itu, setiap engkau berbuat baik,
kalaupun terjadi terkabul, menolong orang, bantu orang dan sebagainya, itu melalui perjuangan panjang, pergulatan yang sengit di dalam diri kita sendiri. Percaya enggak? Ada orang susah, hati kita berkata, kasih dong, kasihan dia susah. Oke? Tangan sudah masuk di kantong. Jadi tangannya terjepit nih, tarik menarik dengan kantong, sampai sobek kantongnya. Sudah dihitung duitnya, kebanyakan, jadi berapa? Nggak usah 500.000 dah, 200 cukup. Ya, belum dikasihkan itu emosi kita dibangkitkan. Ngapain kamu bantu dia? Dulu juga dia nggak pernah bantu kamu apa-apa. Iya. Mau sholat ya berkelahi dulu, berantem dulu. Mau sodako ya berantem dulu. Mau minta maaf bertempur semua. Ya kita salah sama orang. Etikanya kalau minta maaf dong kalau salah tuh, jujur. Oh iya Pak saya salah. Berat. Ngapain kamu? Di mana harga dirimu? Anda pernah menghayati nggak pertempuran setiap hari dalam dirimu itu? Merasakan nggak? Gitu. Tetapi kalau dasarnya kamu cinta, itu semuanya hilang. Malah kamu terdorong. Malah kamu kerjakannya, kamu merasakan satu kenikmatan, kenyamanan, enak sholatnya. Iya. Yang kita rasakan apa? Seperti selesai relaksasi. Kita segar lagi. Ya. Yang sering kita sudah capek seharian kerja, begitu air wudhu, ada kesegaran muncul dalam diri kita, seger gitu. Ya, apalagi Allahu Akbar menghadap kita, konsentrasi, kita lupakan semua tugas-tugas harian, beban hilangkan. Enggak lama kok, 5 menit hanya. Relaksasi itu kan antara 5 menit sampai 10 menit kok. Yaitu kita melepaskan semua saraf kita yang tegang itu supaya rilis semuanya. Makanya kan relaksasi tubuh dan pikiran itu adalah teorinya kita mencari posisi duduk yang paling nyaman, atau kalau kita mau berbaring silakan bernyaman, cari posisi yang paling nyaman. Itu dalam relaksasi pertama kali, dan orang tidak sama rasa nyamannya. Ada yang nyaman miring ke kanan, betulkah? Ada yang nyamannya miring ke kiri. Yang tengkur pada enggak? Ada. Bantalnya pakai bantal atau tidak? Yang nyaman. Bantalnya 2, 3, 4 atau setengah gini, tergantung. Pokoknya cari yang nyaman. Kemudian lepaskan saraf kamu sekendor-kendornya, ya, pejamkan matamu, perintahkan kepada kaki untuk tidak bergerak sedikit pun, tangan pun jangan bergerak sedikit pun, pejamkan matamu, kosongkan pikiranmu, jangan mikir apapun, tarik napas yang dalam, tahan sebentar, lalu lepaskan perlahan-lahan. Terus lupakan semuanya. Itu 5 menit sama 4 menit kita terjadi refreshing, ya, relaksasi. Tapi ini bukan relaksasi PSBB ya. Relaksasi tubuh dan pikiran, artinya dikendorkan. Ya, kenapa dalam sholat 5 waktu sebetulnya itu relaksasi, bukan yoga bersyariat, bukan. Iya, sasi. Ternyata kenapa Anda tidak rileks setelah sholat? Karena ketika kamu sholat, pikiranmu masih berjalan. Betul gak? Allahu Akbar, mikirin utang gak? Allahu Akbar, mikirin makan gak? Ya, jadi tidak terdapat. Itu persoalannya. Jadi kalau kita lihat dari gerak saja, itu betul-betul itu sholat itu tidak lebih adalah exercise sebetulnya.
Iya, untuk relaksasi. Bayangkan kita berdiri. Makanya begini, saya tidak menyarankan cara sholat itu apakah yang bagus sedekah gitu, apakah santai dibujal, apa santai begini, apakah selonjor, terserah. Yang penting mana yang nyaman. Duduknya juga sama. Ketika itu apakah kaki kiri dihimpit ke garis kanan, apakah kita berdiri, terserah. Pokoknya mana yang paling nyaman. Nah, termasuk juga pakaian ikat pinggang yang kencang yang mengganggu relaksasi dikendorin. Ya, andai kan Anda pulang dari kantor perut lapar, sholat dulu atau makan dulu? Supaya sholatnya khusyuk. Atau sholat dulu biar makannya khusyuk. Iya. Kalau hanya sama kiai lain, sholat dulu. Makan nomor 2, ya enggak. Kalau makan sholat dulu nanti yang khusyuk. Makanya aja dulu supaya nyaman gitu. Seperti itu kira-kira. Jadi kita mencari pola semacam itu, maka saya kira 1 hari 5 kali. Coba aja kita lihat. Bangun tidur, relaksasi. Di tengah-tengah kita bekerja, ada istirahat. Namanya coffee break. Betul nggak? Ada coffee break kan? Kata orang Jawa mentong lah. Mentong madang ya gitu. Kalau tukang macul tuh jam 10 ya. Istirahat dulu, minum kasih teh, kue ringan gitu, terus macul lagi. Nanti jam 1 makan, ya kan gitu. Selesai macul nanti ada buntelan nasi buat itu tradisi di kampung seperti itu. Udah bangun tidur relaksasi, di tengah relaksasi, sebelum pulang relaksasi, sampai di rumah relaksasi, sampai sebelum tidur relaksasi. Masih kurang. Itu. Jadi artinya bahwa yang perlu kita sadari, selagi belum muncul rasa cintamu di dalam hatimu, semua apapun kau kerjakan menjadi beban semuanya itu. Oke. Terlepas dari ibadah, tugas, seremoni yang kita lakukan, bahkan dengan kondisi jiwa kita yang sedang membawa cinta, coba perhatikan ketika hidupmu selalu menyimpan dendam dan kebencian, hidupmu tidak nyaman kok. Silakan tes ya, tensi darah, kolesterol, ya kan, apalagi asam urat, ya, gula darah, semuanya. Silakan, dalam keadaan Anda sedang nyaman dan dalam keadaan Anda menyimpan dendam kebencian, akan terpengaruh. Ya, tes darahnya dibuka, semua komposisinya berubah semuanya, terpengaruh oleh kondisi psikologis itu dan tidak nyaman semacam itu. Tetapi ketika Anda sedang jatuh cinta, kita belum pada Allah, kepada seorang perempuan saja, temanmu kuliah atau temu pacar yang baru, begitu Anda di hatinya ada rasa cinta, ada yang kau cintai, jalan ringan sekali kok. Duduk santai nyaman, melihat Gunung Ciremai indah, suara desah air di sungai seperti alunan musik yang luar biasa kok. Betul nggak? Seperti itu Pak Rahmat. Jadi apalagi kalau cinta kita kepada Allah, ya luar biasa lagi, sesama aja begitu kok. Itu.